Shalom, salam damai, salam kasih untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Saya harap semua sehat. Sekalipun PKP dilanjutkan selama 2 minggu, tetapi kita tidak merasa bosan karena ini kebaikan kita bersama. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia karena kepedulian, keprihatinan untuk rakyat Malaysia dari segi kesehatan, sehingga kita boleh mencegah penularan COVID-19 ini dengan jayanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita masih dalam situasi Paskah. Jadi pada hari ini saya mau membawa kita belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus penebus manusia dari dosa. Yesus Kristus penebus manusia dari dosa. Ada yang bertanya, mengapa Yesus datang sebagai penebus? Sebelum itu saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang kata menebus dan penebusan berdasarkan Alkitab. Dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, ada beberapa kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang penebusan, yang pakai untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi manusia yang jatuh di dalam dosa. Dalam Perjanjian Lama, kata penebusan itu adalah kapar. Selain itu, kipu, koper, gal, dan padah. Kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan di mana seseorang telah melakukan tindakan penebusan dengan menggunakan uang, atau seseorang membayar sejumlah uang untuk membebas seseorang dari hukuman atau tahanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, manakala penebusan dari Perjanjian Baru adalah lutro, agorazo, dan agorazo. Kata ini bermakna dibeli, keluar, dan bebas. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam konteks Tuhan untuk menebus manusia dari dosa, semua kata ini, baik dalam bahasa Ibraninya, dalam kitab Perjanjian Lama, maupun dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, kata ini dipakai untuk menjelaskan bahwa Tuhan Yesus melakukan penebusan terhadap manusia yang berdosa untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, dan untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa, saudara Bapak Ibu, adalah tahanan Tuhan, di mana manusia akan dihukum oleh Tuhan karena manusia melanggar perintah Tuhan. Mengapa saudara? Karena manusia telah berdosa kepada Allah. Oleh sebab itu Allah harus menghukum manusia akibat dosa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada satu jemaat yang ada di kota Roma. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan di sini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan keberdosaan manusia itu, saudara, maka Allah membayar uang tebusan itu kepada dirinya sendiri untuk membebaskan atau untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dengan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan ini? Mengapa? Inilah cara, atau inilah metode, atau inilah kaidah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa atau untuk menyelesaikan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, Yesus sebagai pengganti kita yang seharusnya kita dihukum oleh Allah karena dosa.
Tetapi Yesus mengambil posisi kita, atau Yesus mengganti tempat kita, sehingga Yesus menerima hukuman yang sepatutnya diterima oleh manusia itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, siapakah yang ditebus oleh Yesus di sini? Manusia atau dosa itu? Atau manusia yang berdosa? Siapa yang ditebus oleh Yesus? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah manusia yang berdosa kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Jelas apa yang ditebus oleh Tuhan Yesus di sini adalah manusia yang berdosa. Apa itu dosa, saudara? Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Saya beri contoh. Cemburu itu juga dosa. Sombong itu dosa. Gosip dosa. Suka gosip dengan orang itu dosa. Apalagi membunuh, kan saudara, itu juga dosa. Nah, itu dosa yang nampak. Bagaimana dosa yang tidak nampak? Dalam pikiran kita selalu kita memikirkan hal-hal yang jahat, selalu mau mencelakakan orang, selalu merencanakan sesuatu dengan tujuan supaya si E itu akan susah dan sebagainya. Orang tidak tahu, tetapi dalam rancangan pikiran kita itu juga dosa, saudara. Menipu, iri hati berdosa. Apalagi tahu berbuat baik tidak dilakukan, itu pun dosa. Contoh, ada orang yang sangat memerlukan makanan, bantuan. Dia datang jumpa kita, meminta bantuan. Sebenarnya kita punya banyak makanan, tetapi apabila orang datang kepada kita, apa kita katakan? Oh, saya tidak punya makanan, saya tidak ada apa-apa, kamu pergi tempat yang lain. Sebenarnya kita berlimpah makanan. Dan kita juga tahu menolong orang itu juga perbuatan baik dan harus kita lakukan. Tetapi kita tidak mau menolong orang. Artinya apa, saudara? Tahu berbuat baik tidak dilakukan, itu juga dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena manusia itu dalam situasi berdosa seperti itulah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka itulah Yesus datang menjadi manusia untuk menyelamatkan, untuk membebas, untuk menebuskan manusia dari dosa, supaya manusia tidak dihukum oleh Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu, untuk memperoleh keselamatan atau untuk hidup yang kekal, kita harus percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus, karena Dia sudah menebus kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan soal percaya, bukan asal percaya, tetapi sungguh percaya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Dikatakan di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu selamat. Maka kamu diselamatkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah Yesus menebus semua manusia yang berdosa? Atau apakah Yesus menebus sebahagian manusia saja yang berdosa?
berdasarkan ayat Alkitab. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai ayat 25. Dikatakan di sini, karena semua orang telah berbuat dosa, semua, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia atau anugerah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan di dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus menebus semua manusia yang berdosa tanpa terkecuali. Semua manusia yang berdosa ditebus oleh Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah karya yang terbesar yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi manusia di dunia ini. Dia menebus kita. Dia membeli kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Dia sudah membayar lunas. Sehingga dikatakan oleh Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Itulah karya Allah yang sangat besar. Kepada siapakah Yesus menebus manusia yang berdosa? Kepada siapa? Apakah kepada iblis? Atau kepada dirinya sendiri? Ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus menebus manusia dari iblis. Jadi kalau Yesus menebus manusia itu dari iblis, bermakna iblis lebih hebat dari Tuhan Allah. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa iblis juga turut dihukum bersama dengan manusia. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 14, iblis juga dikutuk. Jadi penebusan, pembayaran itu kepada siapa saudara? Bukan kepada iblis. Manusia berdosa terhadap Allah. Manusia melanggar ketetapan Allah. Oleh sebab itu, penebusan itu dari Allah, untuk Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini hal sangat penting yang harus kita tahu, bahwa Yesus adalah penebus manusia dari dosa. Dengan itu saudara, melalui Paskah ini, marilah kita mengimbas kembali apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melalui Paskah ini, itulah karya Allah yang sangat besar. Dia menebus kita, Dia membeli kita, Dia membayar dengan harga yang mahal, dan harga itu lunas dibayar. Artinya, apabila Allah atau Yesus sudah membeli kita daripada kuasa dosa itu, maka yang berkuasa atas hidup manusia bukan diri kita lagi, tetapi Yesus yang menguasai hidup kita. Oleh sebab itu saudara, melalui Paskah ini mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak punya apa-apa, hanya Tuhan yang berkuasa. Karena kita ini adalah milik Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Dengan itu saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penebus kita daripada kuasa dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Paskah untuk kita semua. Haleluya. Amin.